Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Brookfield resmi akuisisi penuh Oaktree, apa dampaknya untuk Inter Milan? Setelah hampir 6 tahun proses akuisisi bertahap, Brookfield Asset Management, raksasa investasi asal Kanada, kini resmi menjadi pemilik tunggal Oaktree Capital Management, perusahaan investasi asal Amerika Serikat yang sejak 2024 menjadi pemilik Inter Milan. Langkah besar ini menandai babak baru dalam hubungan antara dua raksasa keuangan global dan berpotensi membawa efek domino dalam dunia sepak bola, khususnya bagi klub Nerazzurri yang tengah menikmati stabilitas finansial dan sportivitas di bawah manajemen Oaktree. Banyak penggemar Inter Milan sempat bertanya-tanya apakah perubahan kepemilikan ini akan berdampak langsung pada klub. Namun, menurut pengamat hukum olahraga, Michele LaFrancesca, tak ada alasan untuk khawatir, tidak akan ada perubahan drastis. Strategi untuk Inter tetap sama, fokus pada peningkatan nilai aset klub, pembangunan stadion baru, dan pengelolaan keuangan yang sehat, ujarnya. Dengan kata lain, Brookfield akan melanjutkan jalur yang sudah dicanangkan Oaktree, yakni menjaga stabilitas finansial, mendukung proyek stadion baru, serta menjaga daya saing Inter di level domestik dan Eropa. Cifu tak tergoda lakukan eksperimen formasi, di laga Inter kontra AS Roma. Jelang laga big match pekan ke-7 Serie A antara AS Roma versus Inter Milan pada Minggu pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, perhatian kini tertuju pada keputusan Christian Cifu soal susunan pemain. Meskipun ada sejumlah opsi menarik, pelatih Nerazzurri disebut tidak tergoda untuk melakukan eksperimen radikal dalam starting 11 timnya. Menurut laporan dari Sky Sport, Cifu tetap mempertahankan prinsip stabilitas di skuadnya, menekankan kombinasi pemain yang sudah terbukti efektif. Akanji sudah kembali dan akan mengikuti sesi latihan bersama Bastoni, Zielinski, Sucic, Dumfries, dan De Vrij. Pemain lainnya dijadwalkan bergabung besok, ujar jurnalis Sky, seperti dilansir FC Inter 1908. Yang paling ditunggu tentu Lautaro, setelah mencetak 2 gol di tim nasional. Ia ingin tampil sebagai starter, dan jika semuanya berjalan lancar, ia akan bermain melawan Roma, mengingat Thuram belum pulih. Tampil gacor di timnas, Lautaro siap pimpin Inter hadapi AS Roma di Olimpico. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez kembali ke Appiano, dari tugas internasional dalam kondisi lebih tajam dan bersemangat dari sebelumnya. Setelah mencetak 2 gol hanya dalam 5 menit melawan Puerto Rico, Lautaro langsung menunjukkan bahwa ia bukan hanya simbol kepemimpinan, tapi juga mesin gol yang tak pernah padam. Dengan tambahan gol tersebut, Lautaro kini telah menyamai rekor Hernan Crespo, menduduki posisi keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Argentina, dengan membukukan 35 gol dalam 74 pertandingan dengan rasio luar biasa 0,47 gol per laga. Menariknya, bahkan Lionel Scaloni sempat tidak berencana menurunkannya sejak awal. Pelatih Argentina itu ingin mengistirahatkan sang bomber untuk mencegah kelelahan di laga uji coba yang tak begitu penting. Namun, semangat kompetitif Lautaro tak bisa dibendung, dan dalam hitungan menit, ia sudah menulis ulang sejarah. Biasin, Inter tak akan lepas Bisek, di bawah 30 juta euro. Rumor kepergian Jan Bisek dari Inter Milan, mencuat menjelang bursa transfer Januari tahun 2026. Beberapa media Jerman melaporkan bahwa sang bek muda ingin meninggalkan Inter Milan demi mendapatkan menit bermain lebih banyak, terutama demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Namun, jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Biasin, memberikan klarifikasi menarik yang menepis spekulasi tersebut. Melalui siaran di kanal Twitch FC In 1908, Biasin menegaskan bahwa Inter tidak memiliki rencana untuk melepas Bisek dalam waktu dekat, terlebih dengan harga murah. Kalau kita bicara soal kemungkinan Bisek pergi, itu karena sekarang Akanji sedang tampil luar biasa, ia selalu bermain bagus,
dan sulit bagi siapapun untuk menggantikannya saat ini, ujar Biasin. Menurut Biasin, Inter sudah menolak tawaran lebih dari 30 juta euro untuk Bisek pada musim panas lalu. Pihak klub bahkan menilai sang bek memiliki nilai yang sepadan dengan pemain seperti Ademola Lookman, menandakan keyakinan besar terhadap potensinya. Resmi, Inter catat rekor pendapatan 567 juta euro dan untung bersih 35,4 juta euro, pertama kali dalam 15 tahun. Dalam rapat umum pemegang saham yang digelar secara daring pada tanggal 15 Oktober tahun 2025, manajemen FC Internazionale Milano secara resmi menyetujui laporan keuangan untuk tahun fiskal. Rapat tersebut dihadiri oleh Presiden dan CEO Giuseppe Marotta, serta jajaran manajemen Puncak Nerazzurri. Hasilnya luar biasa, Inter mencatat pendapatan total sebesar 567 juta euro, rekor tertinggi dalam sejarah klub dan bahkan rekor baru untuk klub Serie A, tidak termasuk hasil dari penjualan pemain, player trading. Setelah lebih dari satu dekade beroperasi di bawah tekanan finansial, Inter akhirnya menutup tahun fiskal dengan laba bersih sebesar 35,4 juta euro. Sebagai perbandingan, pada tahun fiskal sebelumnya klub mencatat kerugian 35,7 juta euro. Dengan demikian, terdapat lonjakan nilai sebesar 70 juta euro dalam satu tahun, capaian yang mencerminkan transformasi finansial besar-besaran di bawah manajemen Marotta dan kepemilikan Oaktree. Di Marco peringkat 5 dunia dalam daftar pencipta peluang terbaik, kalahkan De Bruyne. Bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco, menunjukkan peran krusialnya dalam membangun serangan, umpan akurat, dan kemampuan luar biasa menciptakan peluang dari sisi kiri lapangan. Menurut CIES Football Observatory via FC Inter 1908, Di Marco kini masuk 5 besar dunia dalam kategori chances created, peluang tercipta, dalam 6 laga terakhir Serie A, mengungguli bintang-bintang top seperti Kevin De Bruyne, Cole Palmer, dan Dani Olmo. Ya, Di Marco, seorang bek kiri berada di level yang sama dengan winger-winner kelas dunia seperti Salah dan Raphinha. Lebih mengejutkan lagi, ia unggul atas mantan bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, yang kini memperkuat Napoli, serta pemain kreatif lainnya seperti Cole Palmer dan Dani Olmo. Fabrizio Romano ungkap masa depan Zirkzee, Inter bisa jadi pilihan pada Januari. Nama Joshua Zirkzee kembali mencuat di bursa transfer setelah pakar bursa transfer ternama, Fabrizio Romano memberikan update soal masa depan striker asal Belanda tersebut. Mantan penyerang Bologna ini dikabarkan pernah masuk radar beberapa klub Serie A, termasuk Inter Milan, namun memilih bertahan di Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu-lalu. Menurut Romano melalui kanal YouTube-nya, Zirkzee hingga saat ini mendapatkan waktu bermain yang sangat terbatas di Old Trafford. Ia hanya tampil di beberapa pertandingan Liga Inggris dan dijadwalkan bermain di FA Cup, sementara kesempatan tampil di kompetisi lain hampir nihil. Banyak pertanyaan soal Zirkzee, perlu diperhatikan, ia hampir tidak bermain di Manchester United. Saat ini klub memberikan sedikit kesempatan karena persaingan di lini depan sangat ketat. Jelas Romano, seperti dilansir FC Inter 1908, situasi ini membuat masa depan Zirkzee menjadi tanda tanya, terutama terkait kemungkinan kembali ke Italia pada bursa transfer Januari tahun 2026.